Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua pekerjaan baik kita. Dipandu firman-Nya dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 8, tapi saya akan baca mulai dari ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kerisauan banyak orang Kristen adalah ketika menghadapi kesulitan-kesulitan menyaksikan iman percayanya. Secara khusus di Republik kita Indonesia ini, kegalauan, kesedihan, dan juga keluh kesah dari umat Kristen adalah kesulitan kita mendirikan rumah ibadah. Rupanya kalau kita mendalami firman Tuhan hari ini mulai dari ayat 1, seharusnya kita tidak perlu lagi kaget dan tidak perlu mengeluh akan hal itu. Tetapi justru di sana kita ditantang untuk senantiasa setia menyatakan iman percaya kita, walau bahkan rumah ibadah kita tidak perlu diberikan izin oleh negara. Walau rumah-rumah ibadah kita mungkin dirubuhkan, walau rumah-rumah ibadah kita tidak diizinkan pemerintah sekali lagi. Karena Tuhan Yesus telah mengatakan itu, di ayat 2 dikatakan demikian, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Dan yang luar biasa di sini, bahkan orang yang memburu, menghalangi kita, menghambat kita untuk menyaksikan iman percaya, dia seperti berbuat bakti bagi Allahnya. Itu dilakukan karena mereka tidak mengenal Allah yang sejati dan Allah yang sesungguhnya. Maka kemudian Bapak Ibu Saudaraku, sering sekali kita berpikir, kenapa Tuhan tidak datang? Kenapa Tuhan tidak mendampingi dan membela kita dalam kesulitan itu? Hari ini Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Tuhan senantiasa menghibur, mendampingi, menyertai kita dengan mengutus Roh penghibur itu, yaitu Roh Kudus yang telah diutus oleh Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Persoalannya, kita tidak dapat memahami itu adalah ketika hati kita tidak kita buka kepadanya. Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Maka supaya Roh Kudus hadir dalam hati kita, kita akan menguduskan hati kita dan kemudian membuka hati tempat Roh Kudus. Dan hati yang sudah ditempati oleh Roh Kudus kemudian akan menginsapkan manusia akan dosa. Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita ketika kita mau berbohong. Roh Kudus selalu bekerja dengan mengatakan, jangan anakku. Ketika kita mau mencuri, Roh Kudus juga mengingatkan kita. Maka karena itulah tiap melakukan dosa kita selalu gelisah. Dan yang lebih daripada itu, selalu ada keraguan antara percaya dan tidak kepada Tuhan. Roh Kudus selalu mengingatkan tiap orang bahwa ada kekuatan supranatural di luar dirinya. Dan melalui Roh Kudus itu dan dengan membaca firman Tuhan kita diingatkan bahwa kekuatan yang supranatural itu adalah
Allah yang Maha Pencipta, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang membimbing kita. Maka Allah yang kita sembah, Allah yang Trinitatis itu, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itulah yang senantiasa menciptakan semua hal dalam kehidupan kita, menyelamatkan kita dari dosa, dan yang membimbing kita hidup dalam kebenaran sampai parusia kedatangan Kristus yang kedua kali. Kemudian tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu juga mengingatkan kita tentang kebenaran, bahwa Tuhan Yesus pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita, dan nanti akan datang kemudian untuk membawa tiap-tiap orang yang percaya masuk ke dalam rumah Bapa untuk selanjutnya hidup kekal dan diberikan mahkota kehidupan oleh Tuhan bagi semua para pemenang. Dan tentang penghakiman, Tuhan juga akan menghakimi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan penghakiman itu sebetulnya sudah dilakukan oleh Tuhan. Ketika penghulu dunia ini, iblis itu sudah dikalahkan. Dan kekalahan dari penghulu dunia ini telah nyata di dalam kebangkitan Yesus mengalahkan kematian. Mulai dari Via Dolorosa, jalan salib, Tuhan Yesus memenangkan peperangannya dengan iblis. Karena walau ketika dia menderita, sekalipun tidak pernah ada dosa keluar dari mulut bibirnya, dan sekalipun bahkan dalam pikiran dan tindakan tidak ada dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka di dalam Tuhan Yesuslah peperangan itu dimenangkan, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan lebih daripada itu, yaitu kuasa daripada maut itu karena dosa, yaitu kematian, dikalahkan oleh Tuhan Yesus di dalam kebangkitannya. Maka karena itu, dalam Minggu Pasion ini, Mari kita tetap percaya kepada Tuhan yang menginsafkan kita akan dosa-dosa kita. Kita tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah sudah di surga menyediakan tempat bagi kita. Kita tetap percaya bahwa pada akhirnya Tuhan akan menghakimi bahkan penghulu dunia, iblis, Beelzebul, dan semua pengikut-pengikutnya. Karena itu, supaya pada penghakiman terakhir itu kita beroleh mahkota kehidupan, hendaklah kita setia sampai mati, dibimbing oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas kasih setiamu menyertai hidup kami senantiasa. Itu dengan Roh Penghibur, Roh Kudus, yang menuntun kami untuk senantiasa mengetahui kebenaran Tuhan, senantiasa diingatkan akan penghakiman-Mu, dan senantiasa diingatkan akan kebenaran bahwa ada hidup kekal di surga. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat dipandu Roh Penghibur. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.